Baik, untuk teman-teman, apakah ada masukan? Kalau serasa tidak ada, maka kita akan lanjutkan di sesi pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa di kolom chat atau depan mic. Saya ingin bertanya. Tadi Saya kan izin bertanya. Sebentar, Mas Habib dulu ya. Sebentar, Mbak Mamlu. Mas Habib dulu. Ya, Mas Habib. Ya, Bu. Iya, Bu. Tadi kan di PPT sama di makalah kan dijelaskan masalah golongan waris itu yang ada 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan dalam suatu permasalahan, orang tua dari 4 orang anak ini sudah meninggal, dan yang membiayai kehidupannya ini kakak pertama, anak pertama. Jadi anak pertama ini yang biayai semua biaya adik-adiknya. Nah, tapi qadarullah, suatu keadaan dia tertabrak lah atau meninggal dengan tiba-tiba gitu. Nah, untuk warisannya ini jatuhnya ke siapa ya? Misalkan setelah di total, setelah dibayar utangnya semuanya udah beres, sisa 100.000. Nah, 100.000 ini apa langsung dibagikan kepada adiknya? Kalau berdasarkan tadi golongan-golongan yang ada 1, 2, 3, 4 itu nggak ada keterangan di situ. Nah, itu bagaimana? Oke. Terima kasih. Ya, Mbak Mamlu. Pertanyaannya bisa ditulis lagi ya? Enggak. Jadi siapa ahli warisnya gitu loh, Mas Habib itu nanya. Kalau ada kakak meninggal tadi itu siapa ahli warisnya? Gitu ya, Mas Nah, Habib? nggih, Bu, dan kakaknya itu juga belum ada keluarga. Jadi ibaratnya masih Oke. anak semua. Oke, masih bujangan gitu ya. Nggih. Oke. Ya, silakan Mbak Mamlu. Iya, saya izin bertanya. Tentang tadi di makalah kan dijelaskan tentang ahli waris anak angkat ya. Itu saya mau bertanya, gimana kalau seumpamanya ya, seorang ibu itu hamil, lalu melahirkan anak kembar. Lah, anak kembarnya itu, ibunya itu punya saudara, dan saudaranya tidak punya anak, lalu diambil mulai bayi. Lah, kan itu apa? Udah diasuh mulai bayi, apakah ketika nanti dewasanya itu masih bisa mendapatkan ahli waris dari ibu kandungnya gitu? Bisa difahami makalah. Ya, baik. Bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita depan dulu, dan untuk pertanyaan selanjutnya kita batasi 3. Jadi kurang 1 pertanyaan lagi. Ya, siapa lagi? Satu lagi. Seperti biasa ya, akan saya tunjuk kalau misalnya tidak ada yang bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Lucy silakan. Bagaimana jika ada seseorang yang meninggal itu meninggalkan hutang yang cukup banyak, nah itu ahli warisnya itu tidak cukup dalam ekonomi untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Oke. Kalau Mbak 3 dulu ya. Iya, Bu, kita batasi 3. Ya, silakan. Ya, silakan mulai didiskusikan. Ya, Bu. Tunggu ya, Bu ya. Ya, saya mau bikin kopi. Dulu. Saya tak ambil kopi dulu.
izin bertanya Pemakala. Baik, Mas Afif, sebentar ya. Kita tampung dulu 3. Kita jawab dulu, nanti boleh tanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Habib. Ya, pertanyaannya, jika orang tuanya sudah meninggal dan kakak pertama yang biayai adik-adiknya, dan lalu kakak pertama mati, untuk warisannya bagaimana ya? Untuk warisannya itu ikut golongan yang pertama, yaitu warisannya dibagi atas adik-adiknya itu tadi, 3. 3 adiknya tadi dibagi sama rata. Itu ada dalam pasal 852 ayat 1. Di PPT tadi jelaskan golongan ke bawah. Iya, itu golongan ke bawah itu kayak anak-anaknya, kayak adik-adiknya gitu loh, anaknya dari orang tua ahli pewaris tadi. Yang meninggal kakaknya, tetap ke adiknya. Iya, kan ahli waris, pewarisnya itu dari orang tuanya. Bukan. Pewarisnya bukan orang tuanya. Jadi pewarisnya itu kakak pertamanya. Orang tuanya ini sudah lama meninggal. Ibaratnya udah gak ada harta sama sekali. Nah, terus kakaknya ini, dia sukses membiayai adik-adiknya. Nah, seketika ada suatu keadaan, kakaknya ini meninggal. Nah, itu kan harta warisan kakaknya ini ke siapa? Kalau di golongan pertama itu kan golongan ke bawah. Tapi kalau golongan ke bawah, sedangkan kakaknya masih bujangan. Nah, seperti itu maksudnya. Iya. Dari golongan kedua, yaitu yang dapat mewarisi itu ya adik-adiknya, tetap adik-adiknya kan tidak punya istri ataupun anak. Jadi dalam garis lurus ke atas yaitu adik-adiknya. Itu dari golongan kedua. Adik-adik bukan, what? Kalau golongan ke atas bukan termasuk ke ayah itu. Kan tidak mempunyai Golongan anak, ke atas. kan saudara-saudara. Adik-adiknya kan saudaranya. Iya. Di PPT tadi dijelaskan kalau yang kedua itu golongan garis lurus ke atas dari ayah atau ibu. Itu adik juga termasuk berarti. Atau ada kekeliruan di PPT-nya? Pripun ke? Maaf Mas Habib, apakah pertanyaannya bisa diulang lagi? Enggak, jadi gini pertanyaannya. Orang tua gak usah dianggap lah, orang tua udah ibaratnya udah gak termasuk keluarga, udah meninggal. Nah, di akte kelahiran itu tinggal 4 anak ini, 4 anak, orang tuanya udah meninggal semua. Nah, anak pertama ini yang membiayai loh.
Jadi dia kerja, akhirnya sukses. Nah, suatu ketika ada keadaan anak pertama ini meninggal. Dan dia meninggalkan warisan misalkan rumah gitu. Nah, ini warisannya jatuh kemana? Kalau menurut golongan pertama tadi kan golongan ke bawah dari ayah ibu. Sedangkan kakak pertama ini nggak punya suami, nggak punya istri ataupun anak-anak. Nah, kalau golongan kedua dia naik ke atas kan. Naik ke atas berarti adiknya berarti juga termasuk kalau tadi yang dikatakan golongan kedua dan seterusnya. Tuh, terima kasih. Baik Mas Habib. Sama-sama. Yuk, silakan dijawab. Ini kayaknya ada kekeliruan persepsi nih dari kelompok ketiga ini. Yuk. Saya mau bertanya kepada Mas Habib, apakah apakah keluarga tersebut itu sama sekali tidak mempunyai kerabat atau saudara siapapun, seperti bibi atau paman gitu? Apakah tidak punya sama sekali? Gimana Mas Habib? Mas Habib, Mas Habib, hilang Mas Habib. Habis tanya hilang Mas Habib ini. Tapi masih ada itu bukunya, masih Iya, masuk. cuman nggak Mungkin ada, nggak tahu sinyalnya. gimana. Ya, yang lain dulu aja. Mas Habib belum bergabung. Nanti kalau Mas Habib sudah bergabung, sudah aktif kembali gitu ya. Ini bergabung tapi nggak aktif gitu.
eh, misi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy mengenai bagaimana jika ahli waris sudah meninggal dan meninggalkan hutang. Maaf, pertanyaannya itu yang bagaimana misalkan anak diangkat terus orang tua aslinya meninggal gitu ya. Oh, Mbak Lucy itu hutang ya, Mas Haikal. Jadi jikalau ahli pewarisnya itu, Mbak Lucy itu jikalau pewarisnya itu punya utang banyak, gitu ya. Terus kemudian ahli warisnya nggak, secara ekonomi nggak ada yang mampu untuk bayar utang itu, lah itu bagaimana? Oh, berarti saya salah Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Mamlu. Oke. Ya, yang masalah anak angkat dapat warisan dari orang tua asli atau tidak. Menurut pasal 171 huruf H KHI disebutkan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dan untuk masalah ini kita bisa mengambil poin dari pasal 194 bahwa disebutkan orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hartanya bendanya kepada orang lain atau lembaga. 2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Dan 3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sudah pewasiat meninggal dunia. Jadi dari angka tersebut dapat warisan dari orang tua yang sudah meninggal dengan ketentuan yang ada di pasal 194, yakni diwasiatkan dan berupa maaf, salah. Jadi untuk anak angkatnya itu mendapatkan warisan terhadap orang tua aslinya dan dengan ketentuan menurut pasal 209 ayat 2, yakni anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berarti itu juga intinya masih mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. Ya, masih mendapat. Tapi kalau semuanya itu emang kayak apa ya, Mbak iparnya itu berniatan untuk mengambil anaknya, mengangkat anaknya itu kayak ada kesepakatan gitu loh Mas. Maksudnya sebelum lahir itu udah sepakatan dan itu tuh kesepakatannya itu gini, intinya tuh anak yang diangkat yang mau diambil nanti setelah lahir kan lahirnya tuh nggak taunya anak kembar, akhirnya diambil salah satunya kan ya Mas. Nah itu yang ngangkat itu bilang intinya jangan sampai anak ini tahu itu kalau samanya ibu kandungnya itu sampean gitu loh. Jadi kalau semuanya mendapatkan harta waris, kalau anaknya bertanya itu gimana, Mas? Apa bisa dipahami, Mas Haikal? Ya, baik, bisa dipahami. Sebentar ya, kita tampung dulu. Ya, makasih. Oke, sama-sama.
Ya, yang lain mungkin mau bantu? Mbak Indri mungkin? Mbak Indri? Indri Malita Sari. Iya, Bu. Yuk, Anda mau bantu mungkin? Iya, Bu, sebentar. Atau Mas Iqbal? Iqbal. Ya, Bu. Yuk, silakan kalau mau bantu Mas Iqbal. Mungkin saya bisa bantu pertanyaannya Mbak Lucy ya. Yang mana? Uh, Yuk, silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika ahli waris sudah meninggal dan meninggalkan hutang yang cukup banyak, tetapi ahli warisnya tidak mampu secara ekonomi untuk melunasi hutang tersebut? Menurut saya yang pertama itu, karena kan hutang yang tinggalkan ini kan banyak, tapi ahli warisnya nggak mampu. Yang pertama dibayarkan sesuai dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi tanggung jawabnya ahli waris itu terhadap hutang pewaris itu cuma terbatas di jumlah nilai harta peninggalannya. Kalau menurut saya sih begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya. Mungkin saya mau menambahkan Ya, Mas dari Afifuddin silakan. dari jawabannya Mas Iqbal ya. Jika pewarisnya itu meninggalkan hutang yang cukup banyak, eh, tetap yang menyauri utang itu pihak keluarganya, baik dari pihak si ayah maupun dari pihak si suami maupun pihak si istri. Nah itu tetap harus dibayar meskipun hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang tersebut. Karena tetangga saya juga itu ada yang ditinggalkan kedua orang tuanya, masih memiliki hutang dan sampai sekarang tetap itu pihak bank menagih ke rumahnya. Jadi masalah hutang piutang itu tetap berjalan terus meskipun si pewarisnya itu meninggal. Yang berhak untuk membayar hutangnya ya pihak-pihak keluarga yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Oh, berarti selain apa itu harta warisan, hutang piutang itu juga ibaratnya tanda kutip diwariskan ke ahli warisnya gitu ya? Iya, tetap diwariskan. Kalau nggak salah itu di makalahnya kelompok 3 ada tadi. Kalau nggak salah. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Afif sama Mas Iqbal. Ya, gimana Mbak Lucy? Mbak Lucy. Iya, Bu, sudah dimengerti. Oke. Permisi izin menambahkan tadi ya, yang pertanyaan Mbak Lucy. Itu di makalah memang betul ada. Jadi seorang ahli waris itu bisa memilih antara 3 kemungkinan. Yang pertama, menerima warisan dengan penuh. Yang kedua, menerima warisan tetapi dia tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya. Atau menerima warisan secara beneficiary.
Terus yang ketiga menolak warisan. Terima kasih. Oke, Mas Iqbal. Yang lain? Ya. Sudah, pertanyaannya sudah terjawab. Oh, ada satu ya yang belum ya? Belum, Bu. Mungkin Mas Habib tadi masih belum Mas diselesaikan. Habib? Oke, Bu. Oke. Itu loh, kelompok 3 itu bingung, Mas. Mereka masih bingung Mas soalnya yang disampaikan sama Mas Habib. Coba, yuk, kelompok 3 apa yang kurang difahami dari pertanyaannya Mas Habib? Enggak mungkin kan tadi kan yang mewarisi kan dari kakaknya. Kan orang tuanya sudah meninggal, jadi kan tinggal adik-adiknya. Oke. Harta warisan itu ke siapa gitu kan? Ahli warisnya itu ke siapa Nah. gitu. Dari itu ahli warisnya ya golongan kedua, meliputi orang tua atau saudara-saudara kan. Jadi kan kalau orang tua tidak ada, jadi itu ikut saudara-saudaranya. Nah, kalau misalkan dihitung dengan uang 100.000, itu dibagi rata dengan saudara dan adik-adiknya atau ada yang didahulukan? Adik-adiknya tuh mau kan termasuk saudara-saudaranya itu, kakaknya. Nah ya kan di golongan kedua itu ada saudara-saudara menyamping sama saudara ke atas. Nah misalkan meninggalkan uang 100.000 ibaratnya. Nah 100.000 ini dibagi ke atas dan ke samping atau ke samping dulu atau ke atas dulu? Atau Kan dibagi kalau, rata? oh ya, kan kalau ke atas kan ke ayah atau ibu. Kan ini ke saudara-saudaranya jadi ke menyamping. Jadi itu yang mewarisi itu adiknya disamaratakan. Berarti untuk saudara yang ke atas dari ayah atau ibunya itu nggak dapat? Seperti itu? Dari saudara, apa Mas bilangi? Berarti saudara yang ke atas itu, yang golongan ke atas dari ayahnya atau ibunya itu berarti nggak dapat, langsung dilimpahkan semua ke adik-adiknya. 100.000 itu dibagi rata bertiga. Enggak, seperti kan itu. ke adiknya saja. Iya, ke adiknya saja. Oh, nggih. Nggih. Iya. Terima kasih. Permisi, dari saya mau menambahkan. Ya, silakan. Dari pertanyaannya Mas Habib ya, ini entah saya benar apa enggak, saya itu menemukan di pasal 856 di BW ya, itu ada memang jawabannya yang dijawab oleh Mbak Dira itu benar ya. Bahwa kalau di sini saya bacakan aja ya, apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal. Jadi dilimpahkan semuanya ke saudara kandungnya. Mungkin itu entah benar atau salah, tapi sebenarnya benar. Itu saja, terima kasih. Oke. Berarti tetap didahulukan kepada saudara dari pewaris itu ya? Ya, didahulukan golongan keduanya. Kalau ya, golongan keduanya kalau di golongan kedua itu ada dua keterangan, ada yang ke atas dan ke samping. Bentar. Seperti yang dijelaskan di makalah dan PPT itu ada dua. Bukannya ayah atau ibu itu ya? Yang di PPT itu bukannya ayah atau ibu? Iya, dari golongan ke atas, dari garis lurus ke atas itu termasuk ayah ibu. Jadi kalau ayah ibunya atau orang tuanya tidak ada, ya berarti langsung ke golongan
menyamping, yaitu saudara-saudaranya, adik-adiknya itu tadi. Sebentar ya. Berarti golongan ke Apa? atasnya berhenti di ayah ibu. Untuk kakek-kakeknya, nenek-neneknya itu berhenti untuk yang golongan ke atas itu. Iya, ke Oh, adik-adiknya. Oke, kalau gitu. Kalau menurut saya, warisan itu diprioritaskan kepada anggota keluarga yang terdekat gitu loh. Jadi misalnya ayah dan ibu masih ada, ayah ibu masih ada, kakek nenek masih ada. Nah, yang diprioritaskan itu ayah dan ibu. Tuh. Jadi kalau misalnya ayah ibu udah nggak ada, tapi kakek nenek masih ada, nah kakek nenek itu bisa dapat warisan. Nah, kalau dalam hal ini kan kakak dan adik-adiknya. Ya berarti yang dapat itu ya adik-adiknya. Karena ini menurut hukum Islam kali ya. Karena keluarga terdekatnya adik-adiknya. Oh, Menurut saya Mas Amrul. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti diutamakan yang lebih dekat nih. iya. Saya itu dari hukum Islam atau BW itu saya pernah dengar seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sudah terjawab semua berarti tiga-tiganya ini. Kalau Mbak Tiga? Tinggal satu Bu yang Tinggal satu, iya. Mbak Mamlu. Mbak Mamluk ya, oke.
Ya, atau ada yang bantu lagi? Pertanyaannya dari Mbak Mamlu. Mbak Lulu? Lulu Mas Rufa? Lulu Mas Rufa? Nggih, Bu. Yuk, silakan ada mau bantu? Enggak bantu, Mbak Lulu. Mas Imam mungkin? Mas Imam? Mas Imam Sahruwardi. Mas Imam? Imam Sahruwardi. Nggih, Bu. Imam? Ayo. Mas Imam, ayo kalau bantu silakan dibantu kelompok 3. Yuk, Mas Imam. Siapa tadi satunya tadi? Mbak Lulu. Mas Hanif mungkin mau bantu? Halo, Bu. Mau bantu mungkin Mas Hanif? Maaf, Ibu, saya ini baru aktif. Tuh, mana aja tadi? Tadi saya masuk cuman mendengarkan aja, Ibu. Soalnya tadi kan saya habis dari mimbar mantenan. Oke. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Mamlu. Jadi gimana apakah ahli waris dari anak angkat itu dapat warisan dari ibu kandungnya atau tidak?
Terus jika dapat, gimana jika anak tersebut menanyakan siapa ibu kandung yang sebenarnya? Sedangkan keduanya sepakat untuk merahasiakan tentang adopsi anak tersebut. Jadi menurut saya, jadi seorang dalam mengangkat anak seharusnya terdapat waktu untuk orang yang mengangkat dan ibu kandungnya itu memberitahu kepada anak yang diangkat tersebut. Jadi tidak boleh diam-diam, tahu saya. Terus apakah masih mendapat warisan dari orang tua kandungnya? Menurut saya masih dapat, tapi tidak tahu. Mungkin Mbak Maaf, bisa tadi tidak boleh diam-diam itu gimana Mbak Asmir? Boleh diulangi? Yang keras coba Mbak Julaiha, coba diulangi yang keras Mbak. Nggak kedenger, saya juga nggak kedengeran loh. Mbak Eskil Bu tadi yang jawab. Oh, Eskil ya? Iya Bu. Mbak Eskil coba, saya nggak denger juga loh. Mbak Eskil. Eskil. Mungkin jaringannya, Bu. Iya, Bu. Yuk, diulangi lagi Mbak Eskil. Menurut saya, yang keras coba Mbak Eskil, saya juga nggak kedengeran soalnya. Ini udah, emang itunya kecil Bu, Speakernya, bukan karena Mbak Eskil memang lembut ya. Bukan. Oke, ya silakan. Menurut saya masih bisa dapat dari orang tua aslinya, karena masih ada hubungan darah. Mungkin kalau secara logika ya, tapi tidak tahu lagi kalau secara hukum. Terus kalau bisa dalam hal mengangkat anak itu dalam umur berapa gitu, saya itu harus dikasih tahu si anak itu kalau dia itu sebenarnya anak dari siapa, terus angkat ini gitu. Ya mungkin itu saja. Dikasih tahu, tapi itu sedangkan emang dari ibunya tadi mengandung itu emang udah sepakat gitu kalau mau diadopsi, terus untuk merahasiakan itu kan. Kalau anak itu tadi dari ibunya tadi gitu, jadi seakan-akan dianggap seperti anaknya sendiri gitu. Makanya diambil mulai sejak dia lahir gitu. Waktu langsung dilahirkan itu langsung kan proses penghamilan kan, setelah itu kan waktu dibawa pulang lah, intinya itu langsung dibawa oleh ibu angkatnya gitu, mbak iparnya itu gitu. Mungkin saya bisa membantu. Oke, silakan Mas Hanif. Ya ini saya cerita aja ya Bu ya, cerita pengalaman dari mama saya sendiri. Mama saya sendiri kan sejak umur 2 tahun itu udah diangkat sama bude saya. Itu sedangkan hak ahli warisnya itu dari orang tua itu tidak dapat, namun dapat dari bude. Itu. Berarti dapat dari orang tua angkat. Jadi dapat dari orang tua angkatnya. Kalau dari orang tua asli, setahu saya enggak ada. Meskipun orang tua angkat orang tua kandungnya masih hidup, tidak dapat warisan dari orang tua aslinya. Enggak dapat. Soalnya kan ya ini kan cuman dari keluarga saya, enggak tahu sebenarnya. Dari keluarga saya gitu. Jadi dari mbah saya yang asli itu ibu saya enggak dapat. Cuman dapatnya dari bude. Ya adiknya mbah gitu. Dari orang tua angkat. Saya mau menanggapi. Ya boleh. Ya boleh Mbak. Oke.
Nah, kalau ini menurut pertanyaannya Mbak Mampu, kalau secara hukum Islam, maka anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Karena pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Tapi kalau menurut ketentuan hukum waris perdata barat yang diatur dalam Statblad 1917 nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Nah, di sini pada artinya akibat pengangkatan tersebut, maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Jadi kalau menurut hukum waris perdata barat, maka tidak mendapat waris dari orang tua kandung, tapi kalau menurut hukum Islam itu dapat gitu. Udah ya. Nah, gimana Mbak Mamlu atas jawaban dari beberapa teman tadi yang turut membantu? Mbak Mamlu. Iya Bu. Untuk Mbak Nadia tadi, kalau semuanya anak angkatnya itu menurut hukum Islam dapat ya Mbak tadi? Iya, dapat. Tapi kalau menurut hukum ya anaknya tadi yang diangkat itu harus tahu kalau tentang ibu asalnya, ibu kandungnya maksudnya, ibu asal. Sebenarnya kalau adopsi itu kan secara resminya harus melalui peradilan hukum kan, biar maksudnya itu kalau misalnya ada sengketa atau apapun itu bisa diselesaikan menurut peradilan hukum. Nah, tapi tadi menurut ceritanya Mbak Mamlu sendiri kan dirahasiakan gitu kan? Iya. Oke, terima kasih. Oke, sudah? Ada lagi pertanyaan atau ditutup diskusinya? Oke, tidak ada. Oke, silakan. Oke, silakan kelompok 3 untuk ditutup diskusinya. Biar saya ambil alih, ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih. Nah, seperti saya bilang tadi, waris dulu ya. Apa yang dimaksud dengan hukum waris? Waris itu adalah peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, atau dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, itu waris. Jadi kalau hukum waris berarti adalah hukum atau seperangkat peraturan, seperangkat norma yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan dari pewaris atau orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Ya, itu adalah adalah hukum waris. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa hukum waris di Indonesia itu secara garis besar karena bersifat plural ya. Sama dengan hukum perkawinan kemarin, hukum waris ini pun bersifat plural. Ya, jadi hukum perkawinan, kemarin kita sudah paham hukum perkawinan itu merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum perdata kan juga bersifat plural ya. Jadi otomatis di di hukum waris pun juga dia bersifat plural. Nah, jadi terdiri dari berbagai macam aturan hukum. Jadi, tapi secara garis besar, tadi sudah saya bilang bahwa secara garis besar itu adalah hukum waris Islam, karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, kemudian hukum waris adat, ya,
Dan ini jumlahnya luar biasa, karena kalau yang tercatat saya bilang coba Anda nanti masuk ke situsnya Kementerian Pariwisata ya, nanti di situ akan tahu bahwa berapa sih jumlah suku di Indonesia itu berapa. Itu pun sudah saya bilang tadi bahwa sama-sama orang Jawanya, suku Jawa ya, saya orang Jawa, tapi mungkin hukum waris yang berlaku untuk orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah beda ya. Orang kemudian Banyuwangi misalnya dengan orang Jawa yang ada di Banyuwangi dengan orang Jawa yang di Gresik beda, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum waris BW, karena tadi saya bilang bahwa kita itu tinggal di Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum-hukum Belanda ada beberapa yang masih berlaku di Indonesia, diantaranya adalah hukum BW. Nah, jadi hukum waris yang berlaku di Indonesia juga ada BW. Nah, seringkali timbul pertanyaan adalah, Bu, kalau bagi hukum waris kita menggunakan hukum waris apa, gitu ya. Nah, kan ada 3, Bu. Boleh nggak, Bu, kalau misalnya 3-3-nya kita pakai, kita milih gitu. Nah, saya selalu menyarankan kepada mahasiswa adalah kalau Anda mau membagi warisan, selesaikanlah pembagian warisan itu secara damai, musyawarah, mufakat, usahakan untuk tidak terjadi perselisihan. Ya, karena waris itu tidak bisa memang 100% adil. Misal bapak meninggal, kemudian meninggalkan 3 tanah, ya. Yang satu misalnya tanahnya di pinggir jalan, tapi sempit. Yang kedua misalnya tanahnya ada di belakang, agak di pinggiran kota gitu ya, tapi lebih lebar. Kemudian dalam bagi warisan, kemudian misalnya ada anaknya 2, satu-satu. Nggak bisa kemudian, oh kamu kok di pinggir jalan? Iya tapi aku sempit. Lah kamu kok di belakang? Iya tapi luas gitu. Karena memang tidak bisa waris itu dibagi 100% sama, misalnya sama-sama 5 miliar gitu. Nggak bisa memang. Ya, jadi nggak kemudian dalam pembagian warisan secara adil, kemudian sama-sama kalau hartanya ada 2 tanah, kemudian ya udah harus sama harganya, itu memang kemungkinan itu sulit untuk bisa membagi warisan 100% sama persis, itu kemungkinan susah. Kecuali kalau tanahnya kemudian dijual dulu, setelah dijual uangnya dibagi rata, itu kemungkinan bisa. Ya, tapi kalau sudah berupa objek tanah atau usaha, kamu enak ya ditinggali bapak hotel gitu ya, aku cuma ditinggali bapak pabrik, ya memang nggak bisa 100% sama memang. Pasti ada unsur ketidakadilan gitu ya. Tapi bagaimana kita mau menerima itu? Nah, sekali lagi saya bilang bahwa ketika membagi waris, saya selalu bilang kepada mahasiswa adalah saya selalu menyarankan, memberikan pesan ya, mungkin kalau saya bapak ibu saya sudah nggak punya gitu ya. Nah, ketika Anda masih punya bapak ibu ya, dan kemungkinan nanti pasti itu nanti akan mendapatkan warisan. Nah, kalau kemudian bapak ibu meninggal, usahakanlah untuk membagi warisan secara musyawarah, secara mufakat. Kenapa? Karena kalau Anda membagi warisan itu secara musyawarah, secara mufakat, Anda bisa membagi warisan itu dengan berbagai macam sistem yang Anda mau pakai. Anda mau bagi menurut warisan Islam, silakan. Anda mau bagi warisannya secara hukum adat, Bu enak hukum adat deh Bu, ya silakan. Misalnya Anda orang Batak, di Batak di mana bagian laki-laki banyak kan, gitu ya. Anda bilang, saya pakai Batak aja Bu, gitu. Karena di Batak itu kan patrilineal, silakan. Kalau misalnya orang Minahasa, orang Padang, enggak deh Bu, saya orang Padang aja enak, perempuan dapat banyak, silakan. Gitu ya. Oh enggak, saya bagi hukum waris Islam, silakan. Saya pakai BW Bu, silakan. Enggak ada larangan untuk itu. Ya, selama Anda bagi hukum waris itu secara damai, secara mufakat, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan, enak gitu. Gitu ya. Nah, yang akan jadi masalah jikalau kemudian ada salah satu ahli waris yang merasa dicurangi atau dia merasa tidak adil nih, aku kok cuma dapat segini, nggak adil nih gitu misalnya. Kalau ada unsur ketidakadilan seperti itu, akhirnya kan akan ada gugatan ke pengadilan. Karena memang di KUH Perdata kita diizinkan kalau ada gugatan, silakan ajukan gugatan. Hanya tadi saya bilang itu bahwa di awal perkuliahan sudah saya berikan bahwa untuk kita orang Islam seperti kita itu tidak punya pilihan. Kalau sampai gugatan waris itu masuk ke pengadilan, untuk orang Islam maka bagi warisnya harus menurut hukum Islam. Nggak bisa kemudian Anda, karena kita tahu ya orang Islam itu penyelesaian hukum keluarga dan hukum perkawinan itu kan ada di pengadilan agama. Kalau yang non-muslim itu di pengadilan negeri.
Nggak bisa kemudian kita orang Islam, udah deh kita bagi warisnya ke pengadilan negeri aja, nggak bisa. Atau misalnya kita bagi hukum warisnya di pengadilan agama tapi menggunakan hukum waris BW. Enak loh, laki-laki satu, perempuan satu. Karena kalau pakai BW satu-satu, tapi kalau dalam Islam kan laki-laki ada 2 bagian, perempuan 1 bagian. Enak loh, nggak bisa. Begitu Anda menyelesaikan sengketa waris untuk orang Islam, lah khusus untuk orang Islam, begitu Anda menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama, maka Anda hanya bisa menyelesaikan atau membagi warisan itu menggunakan hukum waris Islam. Tuh, kita nggak punya pilihan. Makanya saya bilang, usahakanlah Anda menggunakan membagi warisan secara damai. Karena secara damai enak, Anda mau pilih, misalnya Bu, saya mau menciptakan hukum waris sesuai dengan kondisi keluarga saya, Bu. Misalnya, kakak saya itu dulu disekolahkan Bapak di Amerika, Bu, biayanya banyak. Sedangkan saya kuliahnya cuma di UIN, Bu, biayanya sedikit. Ya udah deh kakak saya karena biayanya paling banyak, dia warisannya dapatnya sedikit, Bu. Kalau saya kan biaya hidup saya sedikit, Bu, maka saya dapat warisannya banyak dan setuju, Bu, kakak. Ya udah silakan. Anda membagi warisan menurut hitungan Anda sendiri, Anda ciptakan sendiri, terserah, enggak apa-apa. Selama saya bilang tadi, bagilah menurut selama warisan itu Anda selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Ya, itu. Nah, kemudian satu lagi pesan saya adalah, nah ini, kadangkala orang itu ketika sudah satu keluarga gitu ya, bagi warisan, kemudian mereka sudah musyawarah, oke ya, warisannya dibagi ini ya, selesai ya, oke. Begitu saja selesai, hanya sekedar lisan. Ya, kalau lisan sekali lagi menurut hukum tidak punya kekuatan hukum. Misal, kakak yang nomor 1, kakak nomor 1 kan kuliahnya di Amerika, kakak hanya dapat 1 rumah ya kak, aku kan kuliahnya di UIN, aku dapat 3 rumah ya kak misalnya. Oke, setuju. Tapi kemudian hanya sekedar setuju, minggu depan bisa berubah kakak. Enggak, aku nggak pernah tuh ngomong begitu, kamu lupa kayaknya, kamu salah kayaknya, begitu. Nah, bagaimana caranya agar apa yang sudah tadi disepakati itu kemudian mempunyai kekuatan hukum? Caranya adalah kalau sudah sepakat, maka Anda datang ke notaris, bikin surat perjanjian pembagian warisan. Ya, jadi saya bilang kalau sudah sepakat membagi warisan, oh kamu dapat pabrik ya, oh ya kamu dapat hotel, oke kamu dapat pabrik, kamu dapat penggilingan padi, kamu dapat sawah yang sebelah sana. Kalau sudah sepakat begitu, segeralah selama semuanya masih ingat di otaknya masing-masing. Gitu ya, selama masih berkomitmen, karena warisan itu benar lah katanya Nabi Muhammad kan warisan itu harus segera diselesaikan. Mumpung ketiga bapak ibu itu baru meninggal, kita itu kan masih persaudaraannya masih kuat, jadi masih rukun gitu. Kalau warisan ditunda, setahun 2 tahun setelah bapak ibu meninggal, yang ada sudah nggak rasa persaudaraannya kan sudah mulai pudar gitu. Pasti kemudian akan gegeran. Lebih baik lagi kan menurut Nabi kan selesaikanlah segera. Memang benar itu. Pengalaman saya menangani beberapa kasus sengketa waris begitu. Karena tidak segera diselesaikan. Jadi mendingan begitu sepakat ya, masih adem nih ya, otak adem, hati masih sedih gitu. Sepakat, oke. Segera kalau sudah sepakat, lakukanlah segera datang ke notaris membuat kesepakatan itu. Ya. Jadi nanti semua tanda tangan, seluruh ahli waris tanda tangan. Ya, nah, kamu bagiannya sawah, itu nanti di dalam perjanjian pembagian warisan, ya, namanya itu akte perjanjian pembagian warisan, itu nanti akan tertulis semua. Oh ya, misalnya Mas Hanif dapatnya sawah yang sebelah sini, oh ya Mbak Dila dapatnya rumah sebelah sini, oh ya Mas Iqbal dapatnya usaha yang sebelah sini, itu semua tertulis dan semua harus tanda tangan. Begitu semua tanda tangan, Anda sudah aman, sudah. Jadi kalau ada suatu saat misalnya Mas Hanif, enggak, aku nggak pernah ngomong begitu, kata Mas Hanif misalnya, tinggal tunjukkan, ini loh, di perjanjiannya sudah jelas loh ya Hanif, kamu setuju waktu itu. Pun enaknya adalah, misalnya, kan kayak Mas Hanif dapat sawah, sawahnya masih atas nama orang tua, gitu ya. Mas Hanif kan biar aman, balik nama sertifikatnya biar atas namaku, cukuplah dengan akte notaris tadi itu Anda bawa ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendaftarkan tanah. Nanti tanahnya Mas Hanif tadi sertifikatnya yang asal mulanya atas nama Bapak bisa berubah menjadi atas namanya Mas Hanif. Khusus hanya dengan akte perjanjian tadi udah bisa balik nama Mas Hanif. Pun misalnya Mas Hanif, aku lagi butuh usaha nih, ya udah tanah yang dari Bapak tak jual, ya sudah Mas Hanif langsung tanda tangan jual beli, enak, gampang. Tapi kalau misalnya nggak membuat surat perjanjian ini, akte perjanjian pembagian ini, kalau misalnya hanya lisan,
Mas Hanif kemudian suatu saat mau jual nih. Kalau mau jual kan seluruh anak-anak yang lain kan harus tanda tangan karena masih atas nama bapak. Nah, misalnya Mas Hanif telepon nama Dila, adiknya, misalnya Mbak Dila adiknya. Dila, aku mau jual ini loh, kamu tanda tangan ya. Mbak Dila bilang, aduh sepurane ya, aku sibuk, gak bisa, aku tanggal segitu. Telepon Mas Iqbal, misalnya Mas Iqbal kakaknya, Kak, Mas Iqbal nanti tolong ya tanda tangan. Waduh, aku mau, tapi aku kan jauh, aku di Papua, kamu mau ya ngasih aku transport, misalnya. Ya, jadi susah. Misalnya Mas telepon Mas Farga, misalnya Mas Farga itu misalnya adiknya, Farga nanti tolong tanda tangan. Aduh nggak bisa nih, aku lagi ujian ini kuliah di UIN susah nih gitu misalnya. Jadi agak susah, malah susah lagi. Tapi kalau dari awal Anda sudah bikin surat perjanjian pembagian warisan, Anda enak. Kayak Mas Hanif mau menjual silakan. Anda mau Anda jaminkan ke bank silakan, saudara yang lain nggak usah tanda tangan, sudah selesai, sudah hubungannya. Itu ya, itu yang kemudian yang sering kali dilupakan orang-orang. Orang-orang itu hanya sepakat ya, tapi kemudian selesai, nggak ada yang tertulis. Jadi nggak ada kekuatan hukumnya, nggak bisa. Karena besok-besok bisa diingkari. Tapi kalau sudah dibikin dalam perjanjian tertulis di depan notaris, aman sudah. Wes nggak mau geger, mau digugat seperti apapun ya sudah selesai. Wong sudah bikin perjanjian kok. Itu yang Anda harus ingat-ingat ya. Jadi ketika bagi warisan, Anda harus ingat-ingat, segeralah, begitu sudah sepakat membagi warisan, segeralah untuk datang ke notaris untuk membuat perjanjian. Biar yang awalnya sepakat, kemudian enggak, kemudian pura-pura, enggak, kapan sih, pura-pura lupa, jangan sampai begitu. Itu. Nah, kemudian untuk pertanyaannya Mas Habib, tentang penggolongan, nah, di dalam hukum waris, kadang ada, kemarin ada kelas yang lain, kemarin tanya, Bu, kalau misalnya saya orang Islam, tapi orang Islam di Batak. Nah, di Batak itu orang Islam orang di Batak itu jangan orang Islam. Kalau Islam sudah jelas. Misalnya dia Nasrani. Di Batak itu kemudian bagi warisan menurut hukum Batak itu laki-laki adalah patrilineal kan di Batak itu. Jadi laki-laki yang dapat bagian warisan paling banyak dibanding perempuan. Gitu ya. Perempuan hanya dapat bagian-bagian yang peralatan-peralatan rumah tangga gitu ya. Nah, yang besar-besar ke laki-laki gitu, tanah pusaka dan lain sebagainya di laki-laki. Tapi sedangkan kemudian dalam hukum waris BW, Bu, 1:1, laki perempuan banding 1. Itu kemudian saya memilih, saya boleh nggak, Bu, menggunakan hukum waris BW? Silakan. Nggak ada larangan, saya bilang tadi kan terserah, bebas. Kalau kemudian terjadi sengketa, Bu, masuk ke pengadilan, kira-kira yang dimenangkan siapa? Gitu. Nah, di dalam kalau kemudian di pengadilan negeri, beda dengan kita orang Islam tadi ya di PA, kalau di pengadilan negeri, pengadilan itu fungsinya hanya mengawasi. Jadi dia melihat, hakim akan menanyakan bahwa ini kan harta-hartamu, yang tahu kamu, hakim kan begitu, dalam hukum perdata kan begitu. Jadi, yuk silakan, kamu mau bagi menurut hukum waris apa nih? Gitu. Nanti hakim hanya sekedar menetapkan aja gitu ya. Jadi, kamu bagi hukum waris, ahli waris dikumpulkan, kamu mau bagi waris apa nih? Gitu ya. Nanti disepakati, silat hakim akan membagi baru. Gitu ya, karena fungsinya di sini hakim hanya berfungsi untuk menetapkan aja apa yang dimaui oleh para ahli waris itu ya. Nah, kemudian untuk Mas Habib, penggolongan penduduk, nah ini bedanya salah satu contoh ya, ada salah satu perbedaan. Kalau dalam hukum waris Islam, memang ada golongan itu kan ada golongan asobah gitu ya. Kalau kemudian golongan apa lagi gitu ya, saya hafalnya cuma asobah aja gitu. Nah, kalau kemudian dalam hukum waris Islam, atau waris BW, penggolongan penduduk itu, penggolongan ahli waris itu ada 4. Golongan 1 meliputi anak atau anak, baik anak sah maupun anak yang diakui sah. Ingat, hanya anak yang diakui sah dan anak sah ya. Kalau ada anak luar kawin tapi nggak diakui, ya nggak dapat bagian warisan. Tapi harus anak yang diakui. Kalau Anda masih ingat di mata kuliah seminggu kemarin hukum keluarga itu kan saya ada mengenai pengakuan anak. Kemudian jadi golongan 1 itu terdiri dari anak sah dan anak yang anak yang diakui sah, dan yang kedua adalah suami atau istri. Itu golongan 1. Golongan 2 ya. Golongan 2 itu adalah orang tua dan saudara, baik saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Saudara tiri bagaimana, Bu? Kalau nggak punya hubungan darah, nggak bisa. Pokoknya harus punya hubungan darah, meskipun cuma seayah aja atau seibu aja. Itu golongan 2.
Ya, jadi saya ulangi lagi, golongan 2 adalah orang tua dan saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu. Yang ketiga adalah kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Ya, dari 2 garis ya, kakek dari bapak atau garis dari ibu. Golongan keempat itu adalah saudara garis ke samping. Saudara garis ke samping itu sampai derajat ke-6 itu maksudnya adalah paman, bibi, keponakan, cucu keponakan, anak keponakan, dan seterusnya. Itu golongan keempat. Nah, bagaimana pembagian warisannya, Bu? Nah, ini yang perlu Anda ingat-ingat. Mas Habib tadi ya, untuk pertanyaan Mas Habib, jadi gini, kalau sudah ada golongan 1 tadi itu kan istri dan anak. Kalau sudah ada golongan 1, maka golongan 2, 3, dan 4 itu tertutup sudah, nggak dapat warisan. Atau dalam bahasa Islam namanya mahjub ya, tertutup. Jadi kalau ada golongan 1, ya, misalnya si A nih ya, si A itu bapak ibunya masih lengkap, kemudian paman bibinya lengkap, kakek neneknya lengkap misalnya. Tapi dia punya istri dan punya anak-anak. Kemudian dia mati, maka yang bisa mewaris itu hanya golongan 1. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Loh, Bu, dia punya bapak ibu, nggak bisa mewaris, bapak ibu golongan 2. Dia punya kakek nenek, Bu, nggak bisa mewaris karena kakek nenek golongan 3. Bu, dia punya saudara, Bu, si A, nggak bisa mewaris karena saudara golongan 2. Jadi saya bilang, kalau sudah ada golongan 1, maka golongan 2, 3, dan 4 tertutup sudah, nggak bisa mewaris. Nah, kebalikannya, kalau misalnya golongan 1 nggak ada nih, dia masih bujang, seperti pertanyaannya Mas Habib tadi, masih bujang. Ya, dia meninggal. Siapakah yang bisa mewaris? Kita golongan 1. Golongan 1 adalah anak sama istri. Oh, kalau gue anak sama istri nggak punya karena dia bujangan, maka kita lari ke golongan 2. Ada siapa di situ? Oh, ada adik-adik, saudara, ada orang tua. Kalau sudah ada saudara, sudah ada orang tua, maka golongan 3, 4 tertutup atau makjub kalau menurut Islam. Ya, kalau sudah ada golongan 2, maka golongan 3 dan 4 tertutup. Hanya golongan 3 dan 4 yang bisa mewaris bersama-sama. Jadi ingat ya, kalau ada golongan 1, maka golongan 2, 3, dan 4 tertutup atau nggak dapat warisan. Balik kalau ada golongan 1 nggak ada, kita ke golongan 2. Kayak tadi itu masih bujangan, dia kan nggak punya istri, suami, atau anak. Golongan 2. Kalau sudah ada golongan 2, golongan 3, dan 4 tertutup. Itu yang perlu Anda ingat-ingat. Nah, untuk pertanyaan Mas Habib tadi, Bu, kalau dia nggak punya orang tua, yang dia punya hanya adik-adik, Bu, kakek nenek misalnya, siapakah yang mewaris? Golongan 1 dulu ada nggak, Mas? Oh, saudara golongan 1 nggak ada, anak suami istri nggak ada kan, dia masih bujang. Maka ke golongan 2. Ke golongan 2 saudara sama orang tua. Orang tua nggak ada, Bu, adanya saudara. Berarti ya hartanya 100% jatuh kepada saudara. Itu ya Mas Habib ya. Kakek neneknya gimana, Bu? Nggak bisa, kakek nenek kan golongan 3. Kalau sudah ada golongan 2, berarti golongan 3 nggak dapat. Gitu. Nah, terus kemudian Mbak Mamluka, anak angkat bisa mewaris nggak dari ibu kandung? Kalau kita belajarnya hukum waris BW ya. Jadi begini, tadi sudah dijawab sih sama Mbak Nadia bahwa tergantung anak angkat yang seperti apa. Kalau anak angkatnya itu sudah diadopsi berdasarkan penetapan pengadilan, saya hanya nambahin jawabannya Mbak Nadia ya tadi. Kalau sudah dilakukan pengangkatan anak atau adopsi tadi dilakukan menurut hukum, diangkat di pengadilan, ya, maka otomatis dia itu dianggap seperti anak sah karena dia mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak dan ibu angkatnya. Jadi dia sah nanti, jadi kemudian jadi anak sah, seolah-olah dia adalah anak sah. Maka dia bisa mewaris dari bapak ibu angkatnya. Ya, dia kemudian kalau sudah diasuh secara tegas, ada penetapan pengadilan, maka dia terpisah nih dari harta bapak ibu biologisnya, ibu kandungnya, dia nggak dapat. Itu kalau hukum waris BW. Ya, tapi kalau hukum waris Islam kan nggak begitu. Meskipun kamu anak angkat, ya kamu nggak bisa mewaris, gitu kan? Hanya saja, ya di KHI kompilasi hukum Islam ada namanya wasiat wajibah. Itu sebenarnya wasiat wajibah itu kita meniru dari hukum Mesir. Jadi di Mesir itu ada namanya wasiat wajibah. Nah, wasiat wajibah ini diberikan kepada anak angkat sebenarnya. Karena menurut hukum Islam itu kan anak angkat kan nggak dapat.
Nah, kemudian itu dilakukan kayak ijtihad gitu atau mungkin ya kalau dalam hukum Islam. Nah, itu di Mesir itu kemudian ada namanya wasiat wajibah. Harta bagian warisan yang kemudian diberikan kepada anak angkat. Itu bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga karena hadisnya Nabi kan memang nggak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Nah, itu yang kemudian diadopsi oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 91, ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini diberikan kepada anak angkat. Ya, karena anak angkat menurut hukum Islam meskipun dia sudah diangkat melalui proses pengadilan, tetap dia tidak, karena dalam Islam itu kan nasab hubungannya ya. Nah, kalau dalam hukum perdata itu kan hubungannya hukum, gitu ya. Nah, kalau menurut hukum perdata, kalau kamu sudah sah menurut hukum, ya sudah kamu dapat warisan. Tapi kalau dalam hukum waris Islam, pewarisan hanya terjadi karena nasab, punya hubungan darah. Kalau anak angkat kalau nggak punya hubungan darah, ya kamu nggak bisa mewaris kan gitu. Hanya saja kemudian anak angkat itu menurut kompilasi hukum Islam bisa diberikan dengan wasiat wajibah. Kalau dia sebagai ahli waris nggak bisa, tapi dengan wasiat wajibah. Ya, itu kalau dalam hukum Islam. Jadi makanya saya bilang kalau kemudian anak adopsi pastikan dengan benar bahwa kalau dalam hukum waris Islam mau adopsi itu kamu melalui proses pengadilan atau enggak itu tetap bisa dapat wasiat wajibah berdasarkan putusan pengadilan agama yang saya baca begitu. Pengadilan agama nggak melihat kamu adopsinya menurut hukum atau enggak gitu ya. Nggak melihat itu. Tapi kalau dalam hukum waris BW, hakim melihat itu. Ada nggak nih, kamu wasiatnya melalui proses pengadilan nggak nih secara hukum? Kalau iya, ya udah kamu jadi anak seperti anak sah gitu. Itu kalau ada hukum waris BW. Oke. Nah, kemudian itu Mbak Lucy ya, hutangnya banyak. Nah, itu jadi begini, dalam hukum waris BW, ketika ada harta warisan yang akan dibagi, kita sebagai ahli waris itu kita punya 3 sikap, boleh menerima, boleh menolak, atau jadi ahli waris beneficiar, ahli waris pikir-pikir kalau menurut saya. Nah, ahli waris yang menerima berarti kalau dia mau menerima uangnya, berarti dia juga harus menerima hutangnya. Enggak peduli misalnya, Bu, saya cuma dapat 1 M, tapi saya harus bayar utangnya Bapak 2 M, Bu, enggak peduli. Karena menurut kalau Anda sudah menerima, ya Anda harus mau menerima uangnya, ya Anda mau menerima hutangnya. Itu ahli waris yang menerima. Yang kedua ada ahli waris yang menolak. Jadi menolak itu dia nggak mau, aku nggak mau menerima uangnya Bapak, aku nggak mau menerima warisan. Kalau dia nggak mau menerima warisan, ya otomatis dia juga nggak akan menerima hutang, nggak akan menanggung hutang. Nah, hanya saja orang ketika menolak warisan tidak boleh juga hanya dengan cara lisan. Aku menolak ya, sudah selesai. Ya sekarang dia ngomongnya menolak. Nanti kalau dia punya anak-anak, terus anak-anaknya, bapakku kok nggak dapat warisan gimana gitu. Nah, kalau ada ahli waris yang menolak warisan, itu Anda harus ingat-ingat. Kalau ada nanti di antara saudara-saudara yang menolak untuk menerima warisan, maka itu harus dibuat secara tertulis. Ya, dibuat dan itu diserahkan ke panitera pengadilan negeri. Jadi bawa ke panitera, tunjukkan bahwa ini ya, bahwa kakak saya atau adik saya menolak untuk menerima warisan, dia harus datang. Jadi nggak cukup menolak itu dengan lisan, nggak boleh, dia harus tertulis. Karena itu bisa dijadikan alat bukti. Suatu saat kalau dia nuntut, enggak kapan aku nolak, aku lah menerima, kamu hanya dengar-dengar, ingatmu kali, kamu salah kali telingamu, pendengaranmu misalnya. Lah agar mempunyai kekuatan hukum, buatlah secara tertulis. Pada intinya dalam hukum perdata itu untuk mempunyai kekuatan hukum buat aja secara tertulis semuanya, gitu ya. Nah, itu yang kemudian yang ketiga adalah ahli waris beneficiar. Ahli waris beneficiar itu adalah ahli waris yang pikir-pikir, artinya dia hanya diberikan waktu oleh undang-undang memang hanya 6 bulan, 3 atau 6 bulan ya, saya lupa. Tentunya Pak Nid lihat di makalah bahwa dia mikir-mikir, dia harus berhitung. Kadang ada yang dia hanya menerima warisan hanya sebesar hutang. Jadi kalau misalnya dia hitung, misalnya, aku menerima warisannya 1 M, berarti aku juga hanya mau menanggung hutang juga hanya 1 M, itu ahli waris beneficiar. Dia hanya mau menerima hutang sebesar warisan yang dia terima, itu ahli waris beneficiar. Ya, jadi itu dalam KUH Perdata itu ditulis seperti itu. Jadi kalau dalam hukum waris Islam saya tidak menyinggung itu, nanti silakan Anda tanyakan ketika Anda mendapatkan hukum kewarisan Islam. Saya tidak menyinggung karena saya takut salah gitu ya. Saya hanya sekedar paham gitu ya. Tapi kalau saya kemudian disuruh nerangkan pakai ayat gitu, pakai dalil,
saya nggak menguasai itu, gitu ya. Jadi itu, ada pertanyaan lagi? Sudah ada? Saya Oke, silakan Mas Hanif. kalau misalnya ada seseorang beristri dua, nah istri yang kedua itu dinikahi gara-gara ditinggal, maksudnya suaminya meninggal. Nah terus jika suami barunya itu yang menikahi tadi itu juga meninggal, jadi yang istri kedua itu dapat 2 dong Bu, warisannya Bu, dari suami yang dulu terus sama yang sekarang yang udah meninggal. Oke. Jadi kalau begitu gini Mas, jadi ingat ya bahwa istri itu adalah ahli waris dari suami, benar nggak Mas Hanif? Oke, jadi pada saat dia itu menikah dengan suami pertama, kemudian suaminya meninggal, ya dia dapat bagian, dia ahli waris dari suami pertamanya. Dan kemudian begitu dia menikah lagi dan istri kemudian suami keduanya itu meninggal juga, ya dia otomatis dapat juga bagian dari istri kedua, dari suami yang kedua tadi. Kalau dia menikah lagi misalnya ketiga kalinya, suaminya mati lagi misalnya, ya dia jadi ahli waris dari suami yang ketiga. Jadi ingat bahwa dalam istri itu adalah ahli waris dari suaminya. Ya, itu. Terima kasih. Oke. Udah. Nah, ini yang kalau Anda ingat untuk anak luar kawin mengenai bagaimana Bu pewarisan anak luar kawin, itu kemarin di minggu kemarin di hukum keluarga kita sudah membahas mengenai anak luar kawin. Nah, Bu, anak luar kawin itu bisa nggak Bu mewaris? Kita bicara hukum waris BW ya, bukan menurut hukum waris Islam. Nah, anak luar kawin bisa nggak Bu mewaris Bu dari orang tuanya? Ingat, anak luar kawin itu hanya bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi hubungan keperdataan itu apa? Hubungan kewarisan, hubungan alimentasi, nafkah, gitu ya. Jadi anak luar kawin itu hanya bisa mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya. Dia juga hanya bisa menuntut untuk diberikan nafkah, diberikan biaya pendidikan, biaya kasih sayang hanya dari ibunya dan keluarga ibunya. Ya, kecuali jikalau si anak itu kemudian dia bisa membuktikan bahwa dia itu bapaknya itu bapak biologisnya itu adalah bapaknya. Nah, dengan tes DNA misalnya. Dan kemudian kalau Anda ingat di minggu kemarin ada pengakuan dan pengesahan anak. Kalau anak itu diakui atau disahkan, maka dia bisa menjadi ahli waris dari bapaknya dan keluarga bapaknya. Tapi kalau anak luar kawin ini tadi tidak diakui atau tidak disahkan oleh bapaknya, maka otomatis anak luar kawin ini nggak bisa mewaris dari bapaknya dan keluarga bapaknya. Jadi kalau timbul pertanyaan, Bu, anak luar kawin bisa mewaris nggak? Pertanyaannya adalah gampang, anak itu sudah diakui apa enggak sama bapaknya? Atau sudah dia sahkan enggak sama bapaknya? Kalau misalnya belum, kalau belum ya sudah, berarti dia nggak punya hubungan apa-apa sama bapaknya. Tapi kalau iya Bu, dia sudah diakui sama bapaknya Bu, kalau dia sudah diakui, ya dia berarti jadi ahli waris dari bapaknya dan keluarga bapaknya. Pun kalau si bapak itu nggak bisa memberikan nafkah, si anak bisa menuntut. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jangan lupa minggu depan ada UTS, persiapkan diri dengan baik, pahami betul mata kuliah, mulai awal sampai akhir. Saya berusaha untuk mengeluarkan semua, jadi nanti satu cerita, istilahnya satu kasus, nanti saya berusaha mencakup bagaimana hukum perkawinannya, hukum keluarganya bagaimana, hukum warisnya bagaimana, gitu, ya. Jadi semua hal nanti berusaha akan saya keluarkan semuanya nanti gitu. Oke, kalau tidak ada, silakan semua di-on-kan kameranya untuk saya absen. Kamera on semuanya. Jangan nunggu saya teriak-teriak dulu atau nunggu saya tak panggil dulu. Gitu. Udah. Mbak Cut. Cut ada? Cut, Viani, Nisa, Mbak Cut. Enggak, Bu, ini sinyalnya sebentar, Bu. Oke. Cut hilang. Cut ini gimana dong? Raufa Takwa, Mas Raufa
Taqwa. Tidak on kamera ini. Tidak ada kameranya, tidak ada suaranya. Raufa Taqwa ini. Oke, Mbak Nadia. Nadia. Hadir, Bu. Oke, Hadir. Nadia, kok saya Hadir, Bu. Oke, kok saya kelihatan lemari, Mbak. Oh. Oke. Hadir. Oke, Mas Arsyad. Arsyad. Hadir. Oke. Mbak Diva Salsabila. Hadir, Bu. Diva, oke. Jadi yang presentasi tidak akan saya absen dan hanya beberapa penanya tidak akan saya absen, hanya beberapa saja. Yang lainnya mungkin tetap saya absen. Ya Mbak Eli. Hadir, Bu. Oke. Emiliana Sari. Hadir, Bu. Oke. Bu, saya hadir. Iya, oke. Mas Fardian. Loh, Mas, dirimu mana kok hanya lampu ini? Error, Bu. Maaf, Bu. Kamu di mobil ya ini ya? Oke. Mas Farga. Tidak di rumah. Farga. Hadir, Bu. Oke. Habibullah. Habibullah. Habib, mana wajahnya ini? Dengarnya, Bu, dari tadi. Oke. Mbak Hilyatul Ulia. Oke. Mas Abdillah. Hadir, Bu. Oke. Mas Afifuddin. Hilang Mas Afifuddin. Oke. Mas Afifuddin nggak ada ya? Oke. Maulid. Afifuddin. Maulid Mana wajahnya ini? Afifuddin ini tidak ada kameranya. Hadir, Bu, ini. Ada, Bu. Ini ya. Makanya jauh-jauh hari, langsung di-on-kan dari awal gitu loh. Jangan nunggu saya panggil baru di-on-kan. Kan butuh proses untuk loadingnya itu. Oke, Mas Maulid. Hadir, Bu. Oke, Mbak Mamlu Katun. Oke. Linggawati. Hadir, Bu. Mana Linggawati? Oke. Udah ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Makasih juga. Asik. Yandek. Wah ya. Net. Maaf. Andi. Oh ya, gatel. Sopo mau ikut? Sopo itu mau ikut? Oi. Ande. Oh, gatel. Anggrek. Menang di saat ada les iku. BU. Asal aku kalau dileboni KP Nasrama sale. Nanti dewe kan.
Mesti Emil kok kayak risi Mil, mesti query metune. Emil iki. Nah, ngono lek enak terus. Take me home, boy. Love me, I will. Maybe control and maybe inside.